Selamat datang kembali di part kedua dalam series pelatihan SketchUp. Eh, Pada topik kali ini kita akan masih dalam pengenalan. Eh, Pengenalan yang kedua untuk dalam SketchUp ini kita akan membahas beberapa hal. Ya, kita akan membahas 5 hal utamanya, yaitu memulai dan memilih template pada SketchUp, kemudian mengenal workspace, seperti apa sih sebenarnya SketchUp itu, workspace-nya, kemudian juga navigasi bagaimana kita bergerak dalam SketchUp, kemudian aksis daripada SketchUp, X, Y, Z atau red, green, blue, kemudian juga cara-cara untuk seleksi objek. Baik, ketika Anda membuka SketchUp maka akan muncul window Welcome to SketchUp. Isinya adalah untuk create new model atau melihat recent files. Pada create new model, ini adalah template-template yang disediakan oleh SketchUp. Ada template simple dan arsitektural biasanya. Yang perlu diperhatikan dalam template adalah utamanya merupakan satuan yang teman-teman ingin gunakan. Apakah itu dalam meter atau dalam inch. Meskipun ini nanti akan tetap bisa diubah ketika teman-teman sudah masuk ke dalam model yang teman-teman akan buat. Kemudian untuk recent files ini untuk file-file yang teman-teman pernah buat. Tapi kalau untuk pertama berarti ini masih kosong ya. Oke, kita mulai aja. Kita di sini saya pilih simple yang meter. Ya, ini adalah tampilan ketika teman-teman pertama kali membuka SketchUp. Kita akan mengenali workspace dari SketchUp ini. Jika kita lihat, ada beberapa bagian dalam SketchUp, seperti di bagian atas ini. Ini adalah toolbar, di mana teman-teman memilih tool yang akan digunakan. Nanti kedepannya tidak hanya di atas, tapi bisa juga di samping kiri. Nah, ini bisa di custom. Kemudian kita ada drawing space-nya sendiri, yang tengah, yang besar ini. Kemudian kita ada tray di sebelah kanan. Tray ini fungsinya macam-macam. Jika kita bahas satu-satu, pertama ada entity info, ini untuk menampilkan informasi dari objek yang teman select. Misalnya saya pilih objek yang default, dia biasanya akan menampilkan informasi seperti tag atau layer, kemudian nama, definisi, dan lain-lainnya. Kemudian material ini adalah warna dari objek. Jadi nanti teman-teman kalau mau memilih warna bisa dari sini. Ada berbagai macam kategori juga di sini yang bisa dipilih. Kemudian komponen. Ini untuk biasanya download untuk komponen-komponen yang umum di SketchUp. Kemudian style ini adalah lebih kepada style dari drawing space. Jadi seperti warna background untuk ground, untuk langitnya, kemudian bagaimana tebal garis, dan lain-lain. Seperti itu. Arahnya lebih ke situ. Kemudian untuk tag atau layer disebutnya dalam versi sebelumnya. Ya, berfungsi untuk membuat berbagai macam layer di dalam SketchUp seperti beberapa software lain ya. Kita bekerja juga dalam layer dalam SketchUp. Kemudian shadow ini memberikan bayangan dalam drawing space kita. Tapi saya jarang pakai karena biasanya untuk shadow ini saya pakainya di software rendering saja.
Kemudian scene ini untuk membuat semacam screenshot yang nanti bisa dianimasikan, seperti misalnya saya tambah scene di sini, kemudian scene kedua saya tambah di sini, kemudian scene ketiga di sini. Nanti akan muncul tab scene di sini. Jadi akan muncul tab scene di sini. Saya buat 3 scene tadi. Jika diklik dia akan kembali ke tampilan screenshot yang tadi. Simpelnya seperti itu. Nanti scene ini juga bisa diekspor menjadi animasi. Seperti ini. Untuk detailnya nanti kita akan bahas di video-video selanjutnya. Oke, kita kembali. Kemudian setelah scenes kita ada structure. Ini semacam tutorial yang disediakan dari SketchUp. Karena kita sekarang sedang selection tool, maka akan muncul select tool. Bagaimana untuk mengoperasikan select tool ini? Bagaimana untuk mengoperasikan select tool ini? Kemudian setting atau modifier keys-nya. Jadi kalau ditekan control itu akan menjadi apa, shift control dan lain-lainnya. Kemudian di default drawing yang terakhir ada soften edges. Ini nanti gunanya untuk smoothing pada objek 3D. Misalnya karena pada SketchUp ini lengkungan merupakan garis lurus yang berjumlah banyak, maka perlu dilakukan smoothing agar saat rendering dibaca sebagai objek lengkung sebenarnya. Seperti itu. Kemudian kalau teman-teman lihat di toolbar ini, sebenarnya ini kurang lengkap, dan sepertinya untuk pelatihan ini kita perlu menggantinya atau menambahnya. Caranya seperti ini. Kita masuk ke menu view, kemudian toolbars, kemudian kita hilangkan checklist pada getting started. Kemudian kita masuk ke large toolset. Selain large toolset, aktifkan juga standard views. Standard views. Views. Oke. Oh ya, kemudian dari tadi kan kita melihat ada secara default SketchUp versi berapapun itu akan menyertakan objek berbentuk manusia di dalam drawing space. Nah, ini adalah scaled reference atau referensi skala. Gunanya adalah ketika kita memodelkan sesuatu, kita punya pembanding objeknya manusia. Misalnya kita membuat kursi, apakah ini sudah proporsional terhadap objek manusia yang dibuat. Seperti itu. Oke, kita masuk ke bagian berikutnya. Setelah kita kenal workspace-nya dari toolbar, tray, kita masuk ke sistem navigasinya. Di sistem navigasi ini maksudnya adalah bagaimana kita bergerak di dalam SketchUp. Secara umum itu ada 3 fungsi yang perlu dikuasai, yaitu orbit, pan, dan zoom. Orbit, kalau kita lihat di toolbar, ada di bagian sini. Untuk navigasi. Navigasi ada di bagian sini. Nah, orbit lambangnya seperti ini. Kita klik. Maka akan muncul atau kita klik sebelah sini.
jika kita drag, maka dia akan berputar secara 3 dimensi melalui poros tertentu. Biasanya berdasarkan objek yang kita pilih sebagai porosnya, seperti itu. Kemudian yang kedua itu adalah pen. Pen itu perbedaannya adalah ketika kita drag, dia akan menggeser sesuai dengan arah view kita. Jadi dia tidak akan berputar. Seperti itu. Kemudian zoom. Nah, zoom ini kalau kita drag ke atas dia akan zoom in, kalau ke belakang dia akan zoom out. Jadi dragnya ke atas dan ke bawah. Kalau ke kiri ke kanan dia tidak melakukan apa-apa. Kemudian untuk zoom ada tool lainnya di sini, ada zoom window. Kalau zoom window ini berarti jika kita buat selection window seperti ini, maka dia akan zoom ke daerah tersebut. Satu lagi untuk zoom, itu ada zoom extend. Kalau diklik dia akan memasukkan semua objek ke dalam drawing space kita. Misalnya saya buat lagi, jadi ada 2 objek. Ketika kita klik zoom extend, maka dia akan menampilkan keduanya secara full. Jadi zoom yang maksimum untuk menampilkan semua objek di dalam satu drawing space. Seperti itu. Jadi sistem navigasi ini berfungsi untuk pada saat kita modeling, kita bisa bergerak di dalam SketchUp. Kemudian berikutnya saya ingin membahas tentang mode tampilan kamera. Jadi ada 2 mode tampilan kamera, yaitu perspektif dan parallel projection. Nah, untuk menjelaskannya saya buat dulu sebuah objek balok. Oke. Secara default kita akan berada pada mode tampilan perspektif. Itu adalah bagaimana kita sehari-hari melihat objek ya secara perspektif. Nah, tapi selain itu dalam modeling juga kadang-kadang kita memerlukan mode proyeksi. Mode proyeksi itu kita bisa masuk ke kamera, standard views, kamera, lalu klik yang parallel projection. Nah, ini adalah tampilan parallel projection. Biasanya dikombinasikan dengan standard views untuk menampilkan tampak objek yang 2 dimensi. Misalnya secara isometrik, kemudian dari atas, dari samping, dan lain-lain. Nah, ini akan berbeda jika ditampilkan secara perspektif. Nah, yang paling terlihat di bagian isometrik akan sangat berbeda untuk parallel projection dan perspective mode. Seperti itu. Kemudian selanjutnya ada yang perlu teman-teman tahu itu adalah aksis. Nah, pada SketchUp itu terdapat 3 aksis, yaitu aksis merah, hijau, dan biru. Untuk sekarang teman-teman perlu tahu aja tentang aksis ini, tapi nanti mungkin lebih jelasnya pas kita modeling. Aksis ini penting untuk diketahui bahwa tiap aksis ini berhubungan dengan arrow key pada keyboard. Jadi untuk aksis yang merah ini dia itu arrow kanan,
kemudian yang hijau itu arrow kiri, dan yang biru atau Z ini dengan arrow atas. Jadi misalnya saya contohkan sedikit gunanya mengetahui aksis. Sebenarnya ini kan berfungsi macam-macam di berbagai tool, tapi saya contohkan di move tool dulu sebelum kita masuk ke toolsnya nanti di video selanjutnya. Misalnya saya move objek ini. Nah, misalnya saya ingin move berdasarkan aksis merah, atau kita mau gerakan ke kiri kanan. Saya gerakan ke kanan. Untuk menguncinya, kita bisa klik atau tekan arrow pada keyboard sesuai dengan arah yang kita mau. Misalnya saya pencet, misalnya saya tekan arrow kanan, maka dia akan mengunci pergerakan ke sumbu merah. Kalau saya tekan arrow kiri, pergerakan dikunci ke sumbu hijau. Kemudian kalau atas, arrow atas itu sumbu biru atau Z. Nah, sebenarnya ada lagi untuk arrow bawah, tapi itu di video selanjutnya aja, karena untuk menyetorkannya butuh reference. Oke. Berikutnya, untuk pengenalan dasar ini, kita kenali objek dalam SketchUp untuk kemudian selanjutnya diseleksi. Jadi intinya dalam SketchUp itu adalah dua entitas, yaitu adalah edge atau garis dan face. Jadi yang bisa diseleksi dalam SketchUp itu adalah dua itu. Ada SketchUp, ada edge, ada face. Dan juga tentunya nanti yang bisa diselect adalah komponen yang sudah digrupkan seperti ini. Nah, untuk seleksi itu ada macam-macam dalam SketchUp. Yang pertama misalnya ada single click, kemudian ada double click, kemudian ada juga triple click, ada drag from left, kemudian ada juga drag from right. Nah, satu-satu kita bahas ya. Pertama, single click. Itu dia hanya menseleksi yang kita klik aja, khusus yang kita klik. Simple. Kemudian berikutnya double click. Double click ini akan menseleksi objek yang kita seleksi, tapi juga akan mengincludekan objek yang tertempel dengan objek yang kita seleksi. Misalnya pada bagian atas ini face-nya kita select dengan klik. Kemudian bedanya kalau double click seperti ini. Edge yang terhubung dengan face yang kita pilih tadi, yang bagian atas, akan ikut terseleksi. Nah, kalau kita misalnya pilih yang edge, kita double click, karena dia menempel dengan face atas dan samping, maka kedua face tersebut akan terseleksi juga. Lalu berikutnya triple click, itu akan menseleksi seluruh objek yang terkoneksi. Seperti ini. Jadi seluruhnya akan terseleksi. Seperti itu. Kemudian ada juga kita drag untuk selection box seperti ini. Bisa drag dari kiri, bisa juga drag dari sisi kanan. Nah, ini ada perbedaannya untuk drag dari kiri dan drag dari kanan. Kalau drag dari kiri, itu hanya akan menseleksi objek atau entitas yang berada di dalam selection box. Jadi perhatikan selection boxnya seperti ini, terseleksi hanya yang seluruhnya masuk.
Dia ada edge ini, 4 edge di sini dan face ini. Yang untuk face bagian atas tidak terseleksi karena ada bagian yang tidak terseleksi. Jadi kalau kita lihat di face bagian atas tersebut, itu hanya sekitar 60% dari face atas itu yang terseleksi. Sisanya ada sedikit di kanan yang tidak terseleksi atau tidak masuk ke dalam kotak seleksinya. Nah, tadi kalau dari kiri, perbedaannya adalah jika dari kiri, apapun yang objeknya itu ada yang sebagian saja masuk ke dalam kotak seleksi, maka dia akan ikut terseleksi. Nah, jadi ada face bagian atas ini terseleksi, meskipun tadi yang masuk hanya sekitar 25% dari objek tersebut. Kemudian di face bagian bawah itu juga terseleksi juga, seperti itu. Kemudian untuk menambah dan mengurangi seleksi itu juga bisa. Misalnya saya ingin seleksi objek balok ini dan juga reference scale. Kalau teman-teman tekan shift dan klik lagi, maka akan menambah seleksi. Kalau diklik lagi sambil menekan shift, maka akan mengurangi seleksi. Seperti itu. Oke, saya rasa itu dulu. Kita sudah mempelajari mengenai bagaimana memulai dan memilih template, kemudian mengenal workspace kita dalam SketchUp, kemudian bagaimana juga kita bergerak menavigasikan SketchUp, kemudian kita belajar tentang konsep aksis dan juga cara-cara untuk seleksi objek. Nah, penerapan dari apa yang kita pelajari ini akan kita lakukan di video selanjutnya dalam proses modeling, bagaimana kita menggunakan tools, kemudian guna navigasi dan seleksi dan akses itu akan sangat dibutuhkan pada saat kita modeling nanti. Oke, saya rasa itu udah saya. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.